Oke, sebelumnya kita akan simak dulu perbandingan pidato dari 4 gubernur berikut ini ya. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Seperti apa sih mereka pidato? Yang ketiga gubernur menggunakan teks, kemudian yang Kang Deddy Mulyadi tanpa teks. Yuk kita sama-sama dulu simak video berikut ini. Kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Bahasanya kamu perhatikan tuh, formalitas banget gitu loh, kayak baca puisi. Kita bukan sekedar memperingati tanggal. Alah. Itu pikiran penulis, bukan pikiran gubernur gitu loh. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu ya. Kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender Indonesia nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Sama, ini penulisnya siapa coba? Yang satu tidak sekedar, yang tiga sedang baca semua itu. Ini gimana coba? Nanti kita akan analisis nih. Pidato itu bisa menunjukkan karakter seseorang, apakah dia menguasai pekerjaan, menguasai tupoksinya atau enggak gitu. Yuk kita lanjut. Kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Sama ya, tiga gubernur sama. Jadi apa yang dia bicarakan itu adalah pikirannya orang, si penulis naskah, bukan murni pikirannya sendiri. Nanti kita pakai analogi, saya sederhanakan banget nih kalian. Untuk menilai pejabat tuh bisa loh dinilai dari pidatonya. Namun ini yang terakhir nih, kita saksikan dulu pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Lanjut. Harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk, yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang yuk kita masuk ke analisis lebih mendalam tentang bagaimana kita bisa menilai seorang pemimpin cukup dari pidatonya aja. Oke, kalau biasanya analogi itu saya tempatkan di akhir video, saya sekarang akan tempatkan di awal. Begini, seandainya ada dua orang nih yang ngajak kalian berbisnis. Dua orang ini pidato, oke? Yang satu pidatonya begini nih. Yang satu pidatonya, saya mau ngajak kamu berbisnis, berjualan. Tempatnya strategik, dilalui oleh dua jalur, kanan dan kiri, kan begitu tuh. Kemudian bangunannya perlu direnovasi hanya 5% saja. Kemudian yang akan kita jual adalah bla 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 bla. Kemudian di mana kita belanjanya, dan kemudian kita akan menjual berapa, dan nanti strategi marketingnya kita akan melakukan seperti ini. Itu orang berpidato yang pertama, ngajak kamu bisnis. Kemudian orang kedua naik ke mimbar, ngajak kamu berbisnis juga, tapi ngajaknya gini, ayo gabung bersama toko saya dan semangat berjualan, karena dengan berjualan kita akan merubah hidup kita gitu loh. Ini adalah bisnis yang berkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, dari dua orang yang berpidato ngajak kamu berbisnis, mana yang akan kamu terima? Mana akalmu yang akan menerima? Apakah yang pertama yang detail dijelasin tuh, atau yang kedua itu dalam ngajak bisnis? Kemudian yang kedua, kita pakai analogi lagi nih, biar lebih mudah. Sebenarnya kalian di analogi pertama sudah masuk, cuma kita lebih detailkan lagi. Ada dua dokter, ya kan, yang memberikan nasihat kepada kamu. Dokter yang pertama, Mbak, Mas, penyakitmu adalah flu disebabkan oleh virus ABC.
maka virus ABC itu tertular dari kawanmu yang begini. Maka penanganannya menggunakan obat ABC dengan dosis sekian, diminum sekian, dan kamu tidak boleh terlebih dahulu minum ABC. Dokter yang pertama tuh ngasih nasihat. Dokter yang kedua ngasih nasihat, Mas, kamu tuh lagi flu, yang semangat ya, ayo berobat, ayo minum obat, semangat. Karena kalau kamu sakit, kamu nanti tidak bisa cari duit, nanti anakmu akan susah, dan lain sebagainya. Dari dua pidato, dari dua nasihat dokter ini, dokter mana yang akan kamu pilih? Dokter yang A atau yang B? Oke? Cukup ya, dua analogi ini. Tentu kalian gak usah jadi orang pinter sebenarnya, gak harus jadi ahli ekonomi, gak harus jadi ahli kesehatan, tapi otak kalian langsung bisa mencerna dokter mana yang harus kalian pilih dan pebisnis mana yang harus kalian pilih. Sesederhana itu. Itu Tuhan membekali otak kita tuh secanggih itu gitu loh. Cukup dengan dilihat dari pidato kita udah bisa menentukan. Ya. Kenapa? Kalau di bisnis pertama tentu kalian akan pilih pebisnis yang pertama, yang detail jelasinnya. Begitupun juga dengan dokter. Kalian akan memilih dokter yang detail jelasinnya gitu loh, yang masuk di akal. Kenapa? Karena memang dari gaya berpidatonya si pebisnis A dan si dokter A itu, otak kita menilai memang kedua orang ini sangat menguasai tupoksi kerjanya. Si dokter itu sangat menguasai profesi dia sebagai dokter. Si pebisnis juga sama, sangat menguasai profesi dia sebagai pebisnis. Lain dengan yang B, pebisnis B dan dokter B. Dia itu hanya berfokus kepada data, kepada bacaan saja gitu loh. Dia tidak menguasai secara penuh gitu loh, secara komprehensif begitu. Itu otak kita kan langsung tuh merespon sedemikian rupa begitu loh. Nah, begitupun juga dengan pejabat nih, dengan pemimpin. Kalian dari keempat gubernur itu kalian bisa menilai ini yang tadi pidato pakai teks semuanya sama ya kan? Itu artinya memang kita bisa menilai ini orang tidak menguasai tupoksi kerja, profesi kerjanya nggak tahu dia. Bahkan hanya untuk sekedar pidato aja, dia tidak bisa tuh mengungkapkan, menjelaskan kepada rakyat apa yang ada di kepalanya. Saya harus bagaimana, dia nggak tahu. Berdasarkan teks aja. Lah, gubernurnya ini siapa gitu loh? Pembuat naskah atau yang lagi berpidato? Kita kan bingung. Kan begitu. Nah, itu tadi kita berlandasan analogi. Nah, sekarang kita coba menggunakan ilmiahnya. Ilmiahnya akan kita sama-sama kupas ya. Oke. Pidato tanpa teks dan membaca teks. Gubernur yang berpidato tanpa teks biasanya menunjukkan satu, penguasaan materi yang mendalam karena tidak bergantung kepada naskah. Kemudian memahami betul realitas lapangan karena berbicara berdasarkan pengalaman langsung, gitu ya. Udah ketemu banget ya, enak banget ya. Kemampuan komunikasi yang baik yang penting dalam memimpin dan menggerakkan birokrasi. Penguasaannya udah jauh beda. Padahal hanya dari pidato nih, belum lihat dari kontennya, ya kan? Gubernur konten dan bukan gubernur konten, ya kan? Selanjutnya, gubernur yang membaca teks formal cenderung mengandalkan tim komunikasi, bukan pemahaman pribadi. Tuh kan, kurang spontan, sehingga pesan terkesan kaku dan kurang menyentuh kebutuhan real. Selanjutnya, lebih bersifat seremonial karena isinya himbauan umum tanpa solusi teknis. Dia gubernur 1, 2, 3 selain Kang Deddy Mulyadi, apakah di sana ditawarkan solusi? Nggak ada, ya kan? Nah, itu analoginya udah saya jelaskan di awal tadi ya, gitu loh. Kemudian, isi pidato, teknis dan formalitas. Pidato berisi teknis praktis, contoh target pembangunan, inovasi pelayanan, data konkret menunjukkan prioritas pada hasil kerja, bukan sekedar retorika. Mindset pemecah masalah karena fokus pada langkah-langkah nyata. Ya, Kang Deddy Mulyadi nih. Kemudian,
Pidato yang penuh himbauan umum, contohnya, mari kita jaga kebersihan, kita harus disiplin, mencerminkan apa? Kurangnya program spesifik. Dia nggak punya program gitu loh, karena tidak menyebut bagian pencapaiannya bagaimana gitu loh. Kecenderungan birokratis, yaitu sekedar memenuhi ritual jabatan tanpa inisiatif. Jadi dia itu pidato bukan mencari bagaimana menyelesaikan masalah, ya hanya untuk itu sekedar retoris aja, memenuhi tugasnya ya. Oh, tugas saya gubernur pidato, ya udah selesaikan pidatonya doang begitu. Nah, kemudian implikasi kepemimpinan. Gubernur yang pidatonya teknis dan tanpa teks biasanya lebih hands on, terlibat langsung, ya kan? Fakta ini di lapangan nih. Birokrasi di bawahnya lebih gesit karena ada arahan jelas. Fakta, itu lihat sekdanya. Sampai kelimpungan itu sama Kang Deddy Mulyadi, tapi seneng juga dia. Kemudian, gubernur yang pidatonya formal dan umum seringkali birokrasinya lamban. Setuju? Setuju ya. Karena dia instruksinya tidak merinci, begitu loh ya. Kemudian, kinerja dinilai pencitraan, bukan hasil nyata. Gitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah cara berpidato bisa mengindikasikan, bisa menjadi indikator sederhana seberapa baik seorang gubernur memahami tugasnya. Pemimpin yang langsung dan ke substansi biasanya lebih kompeten daripada yang sekedar berbasa-basi dan protokoler. Begitu. Nah, itu tadi. Gimana? Sudah masuk akal kan? Jadi gitu. Itu kalian tidak harus memahami ilmu pemerintahan, ilmu politik sosial, nggak usah. Tuhan membekali otak kalian itu sudah langsung bisa memahami kok gitu loh. Itulah canggihnya otak kita, anugerah dari Tuhan. Cukup dengan pidatonya kalian udah bisa menilai gitu loh, ya kan? Nah, ini dari sini nih, akhirnya kita sekarang semua ya dikasih satu pembelajaran politik begitu loh. Oh, begini nih ternyata. Belum lagi dari pidato kita sudah tahu kan kinerja Kang Deddy Mulyadi, belum dari konten-kontennya. Lah sedangkan gubernur-gubernur lain malah antipati tuh dengan namanya konten. Pidatonya aja udah menggambarkan bagaimana kualitas kerja mereka. Belum di sisi lain mereka tidak mau memperlihatkan kerja mereka lewat konten gitu loh. Tidak transparansi. Dari sini akhirnya kita bisa menemukan nih, oh alah, inilah harapan rakyat satu-satunya. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada, meskipun kalian bukan warga Sunda seperti saya, bukan orang Jawa Barat nih, orang Jawa Timur, sudahlah, mendukung Kang Deddy Mulyadi sama dengan mendukung Indonesia. Diawali dari Jawa Barat. Gak usah iri sama orang Jawa Barat. Kita berharap Indonesia akan maju, diawali dari Jawa Barat terlebih dahulu. Tidak harus Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, ya kan? Syukurlah kalau jadi presiden. Seandainya pun tidak, kita berharap minimal ada 5 provinsi aja pemimpinnya kayak Kang Deddy Mulyadi. Udahlah, Indonesia maju. Ada 5 provinsi pemimpinnya kayak Kang Deddy Mulyadi, ada 10 kabupaten kayak Kang Deddy Mulyadi, misalkan begitu tuh. Ada 10 kota, minimal begitu aja. Wah, Indonesia menuju kemajuan. Apalagi semua seperti Kang Deddy Mulyadi. Udah Kang Deddy Mulyadi gak usah jadi presiden, udah maju nih Indonesia, ya kan? Luar biasa. Ayo tetap semangat, terus support Kang Deddy Mulyadi sekecil apapun yang bisa kalian lakukan. Minimal dengan doain Kang Deddy Mulyadi, kan begitu tuh. Sehat minimal, ini paling utama, ya kan? Sehat. Kalau Kang Deddy-nya nggak sehat, aduh bagaimana, dia nggak bisa kerja kan. Utamanya itu adalah sehat Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi tetap dijaga oleh Tuhan, selalu amanah, tidak sampai tergelincir. Kalau udah tergelincir, aduh bingung kita nih, tepuk jidat, ya kan. Yang pertama sehat, kemudian yang kedua Kang Deddy Mulyadi tetap amanah. Oke, terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.